warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya berkesempatan silaturahim kepada seorang pengusaha yang sudah sangat senior gitu ya, sudah senior dan insya Allah di kota Tulungagung beliau sudah sangat terkenal. Siapa beliau? Adalah Mbah Trimo panggilanipun nggih. Ya, nggih. Nama lengkapnya sinten? Sutrimo. Pak Sutrimo atau Pak Haji Sutrimo, tapi Jangan seneng Pak dipanggil, Haji. senengnya Biasanya, dipanggil Mbah ya. Trimo karena sudah punya cucu banyak nggih. Baik, Mbah Trimo nggih. Pakai bahasa Indonesia mawon nggih. Ya. Campur bahasa. Campur kali bahasa Jawa. Baik, Mbah Trimo. Mbah Trimo ini memulai usaha itu sejak tahun berapa, Mbah Trimo? Kalau saya usaha sendiri di bidang kacang Sanghe ini mulai tanggal 26 Maret 1981. Tahun 81. Usaha pertama ini apa nih? Ya usaha pertamanya ya kacang ini. Kacang, Canggei. Canggei. Kacang Shanghai. Canggei. Kalau boleh sejarah jenengan berbisnis ya, itu mulai dari pendidikan dulu Mbah Trimo. Itu Mbah Trimo itu awal dulu itu sekolahnya di mana saja, Mbah? Kalau sama tanya pendidikan itu, pendidikan saya itu S3. S3 mantap, dokter ini. S3 sekolah SD pindah sekolah 3 tempat, Oh, 3 gitu. SD. Nah, itu kan namanya S3. Saya pikir tadi itu SD, SMP, SMA, ternyata sekolah SD aja 3 kali pindah. 3 kali pindah, yaitulah. Itu di mana saja, Mbah? Pertama saya di SD SR Pulau SR. Sari. Itu tahun berapa ya? SR itu? 59. 59. Nah, Pertama di Pulau Sari. di Pulau Sari sampai kelas 4. Sing Kidul Margini gitu. Kidul Dalan. Oh, ya. oke. Gitu. Masih ada itu sih. Masih ada. Oke. Tapi dulu saya di situ itu hanya menempati hanya berapa bulan. Karena kan waktu itu sekolah SR saya itu di Desa Pulau Sari itu tidak punya sekolahan. Mana penduduk yang punya bale, Numpang balenya penduduk. jadi kelas 1 namanya di tempat Mbah Sijas, kelas 2 tempat Mbah Ponco sama kelas 3, kelas 4 di tempat Pak Modin. Nah, kelas 6 di tempatnya Pak Lurah. Oh begitu, Iya. pindah. Ya zaman dahulu ya, mungkin itu ya baru kemerdekaan ya, belum ada Iya. sarana prasarana Iya. yang memadai. Tapi SD lulus ya, sampai lulus. Ya alhamdulillah saya itu saya cerita SD saya di Pulau Sari karena saya ikut orang cari sesuap nasi. Karena saya ini masih kelas 2 SR, orang tua sudah meninggal. Gitu. Dan Jadi yatim ya. yatim ya betul. Yatim sejak SD. Iya. Gitu. Sejak SD, dan orang tua saya itu orang yang di bawah kemiskinan, tidak punya pekerjaan yang menetap, tidak punya tanah untuk cocok tanam. Jadi mbok saya itu pekerjaannya buruh yang tidak menentu. Buruh tani. Buruh tani diadani tani. Derep, Mugut. nutu. Waktu itu belum ada slab. Ngecrok nih kok. Ya, ngecrok jagung. Iya. Itulah zaman dahulu. Dahulu ya betul. Iya. Nah, karena kan ya orang tua saya itu sulit untuk menghidupi, ngasih makan saya akhirnya kan ya diikutkan tetangga. Maksudnya? Ya, Karena orang tua meninggal. Iya. Diopeni tetangga. ya diopeni ya, saya ya masih kelas 2 itu udah
ini istilahnya ya ikut saudara mencari pakan wedhus. Ngarit. Yang ngarit itu saya dikasih nasi jagung waktu itu. Yang penting bisa makan. Bisa makan. Luar biasa itu sejarah. Itu. Inspirasinya nanti luar biasa itu, Mbah. Saya jadi, sejak kecil sudah yatim, ikut orang pindah-pindah juga mungkin seperti itu. Itulah. Terus saya kebetulan tetangga saya itu kalau sekarang itu PPL, mungkin sekarang. Kalau dulu Mandor Lambau. Mandor Lambau itu dinasnya di Sumber Gempol. Itu Lambau itu bahasa apa Lambau ya? itu loh pertanian. Oh gitu. Nah, penyuluh pertanian waktu itu kan Lambau namanya. Di Sumberjo sini juga ada nek Lambau. Itu bikin benih atau gimana. Oh nek Lambau ya ini istilahnya kalau dulu itu bukan pegawai itu tidak ada Mandor Lambau. Nah itulah. Terus anaknya itu ada yang di Surabaya. Itu ada berapa lah? Saya diikutkan ini anaknya Mandor Lambau itu tadi itu di Surabaya suruh ngomong dan ya wes lah orang desa siapa aja sudah mulai kerja ya, ngomong gitu ya. Itu waktu itu saya kelas 4. Nah saya diikut ke Surabaya, itu saya tahu Surabaya itu ya naik sepur itu di Surabaya. Di situ sampai kelas 5. Nah, di tempat saya di Simo Kuagian. Oh, di Simo. Nah, sekolahnya di Simo Mulyo. Jauh, Tandes. Nggih, Tandes. Nah, itulah di situ yang saya ikuti itu adalah seorang guru aja bukan guru SD, tapi guru TK. Guru TK yang suaminya hanya pekerjaannya di pabrik kaos Gawerejo. Gawerejo itu kalau sekarang ya masih ada, saya masih tahu. Kedurus. Nah ya. Daerah situlah. Nah di situ pekerjaan saya ya nyapu, cuci itu ngiseni jeding, kayak pekerjaannya pembantu rumah tangga gitu. Jadi saya itu sejak kecil sudah belajar bekerja, inilah sudah mencari penghidupan sendiri di situ. Kerja kasar sudah biasa. Loh, itulah memang ya anaknya orang ndak mampu itu tadi ya inilah gitu. Ngomong-ngomong Mbah Trimo itu kelahiran tahun berapa, Pak? Kalau saya kelahiran tanggal 13 Mei 1952. 1952. Sekarang berarti umurnya berapa itu? Ya sekarang sudah 69 berjalan. Ya. Sekarang Oktober 2020. Berarti iya, totalnya iya. 68 sudah lewat 69 berjalan. Ya, 69 sudah berjalan. 69 berjalan. Putranya berapa sekarang? Kalau saya, anak saya ini banyak. Sugihana dan Sugiharta 8. Sugihana 8. Ngomong-ngomong ini kan Mbah Trimo itu kondang di Tulungagung ini. Istrinya kan tidak satu kan ini. Berapa Mbah istrinya sekarang ini? Ya istrinya 3. 3, mantap. Ini inspirasi nih bagi. Ya alhamdulillah semua itu laki-laki. Ya, semua. Alhamdulillah. Itu. Putranya 8, istri 3, putranya 8, cucu 8. Sudah punya cicit. Cicitnya 1. Cicitnya sudah 1. Sudah disebut Mbah Buyut. Mbah Yut ya. Sudah. Dasar umur 69 ya. Selanjutnya Mbah, saya pengen ini dapat motivasi dan inspirasi bisnis dari Mbah Trimo. Ketika awal-awal berbisnis itu tahun 81 ya. Betul. Itu berarti umur berapa itu? Umur 29. 29 sudah menikah.
Ya saya nikah tahun 75. Oh 75, berarti sudah menikah 6 tahun, terus memulai bisnis tahun 81, 6 tahun kemudian. Itu dulu, kalau orang dulu ya, biasanya kalau kita dengar petuahnya atau nasihat orang-orang dulu, kita itu disuruh jadi pegawai gitu kan, tukang nulis, juru tulis, jadi guru, jadi pegawai. Tiba-tiba Mbah Trimo kok kepikiran pengen berbisnis, itu apa sih yang menyebabkan Mbah Trimo pengen berbisnis itu? Gini ya, waktu itu kan saya sejak kecil, nah saya ceritakan dari sekolah itu tadi, sekolah kelas 1 di Desa Purwosari, kelas 4 di Surabaya sampai kelas 5. Ya, itu hanya itu aja, seakan-akan hanya saya cari di sesuap nasi. Terus kelas 6 saya sekolah di Batang Saren, Tulungagung Kota. Tulungagung, bukan di Kauman. Oh Kauman, oh Kecamatan Kauman. Nah, ya. Itulah saya juga ikut di situ itu sampai kelas 6. Sampai lulus di sana. Lulus dari sekolah dasar. Nah, karena yang saya ikuti itu hanya seorang TK, pindah ke Mojopanggung. Sing kakungnya itu jadi juru tulis. Nah, sekarang kan apa ya, sekarang itu apa ya namanya, administrasi apa piye kalau sekarang di pabrik itu ya apalah ya, dulu udah juru tulis saja, juru tulisnya di garasinya pabrik Mojopanggung. Dulu kalau pekerjaan juru tulis sudah andalan, mungkin sudah menjadi cita-cita orang-orang tua, anak saya menjadi juru tulis, jadi pegawai gitu kan, berangkat pagi pulang sore. Nah, tiba-tiba Mbah Trimo pengen berbisnis gitu kan. Waktu itu saya masih belum yang itu. Umur saya itu kan tamat, saya kan masih kecil. Oh iya 65 gitu. Iya, tamat dari sekolah itu tahun 65. Nah, disitulah saya mau meneruskan sekolah ke jenjang yang tingkat SMP yang saya ikuti itu tidak bisa karena kan jadi hanya pegawai, tidak bisa secara dana bayarnya atau tidak ada tempatnya, tidak ada dana ininya. Karena apa? Oh, gitu. Dia itu hanya cukup, saya masih ingat bekerja itu orang satu itu dapat gaji itu 8 kilo beras satu bulan. Jadi dia itu yang saya ikuti itu anaknya 3 sama suami sama istri, dapat beras 40 kilo satu bulan. Tidak ada gaji yang lain. Ada gaji, tapi mungkin hanya cukup untuk makan. Itu aja mungkin tidak cukup kira-kira. 40 kilo, 6 sama saya. Nah, waktu itu kan saya kalau tidak pernah makan itu, kalau waktu saya ikut orang itu ngambil sendiri tidak bisa. Dijatah. Dikenongi. Loh, dikenongi lah gede. Nah, ini kenongan nah inilah, itulah. Jadi saya itu sudah kebiasaan hidup dari yang serba sederhana. Nah, karena itu saya itu sudah taman, saya pulang lagi ke desa saya. Oh iya, kelahiran Mbah Trimo di desa mana? Desa Purwosari. Purwosari? Iya. Yang mana itu ya? Purwosari itulah. Ya SD Purwosari itu, timurnya aja perempatan ke selatan. Oh itu, Mbah Minem itu ya? Nah betul, sekarang Minem itu ya, di belakangnya Mbah Minem. Oh masih saudara? Bukan. Oh jadi dekatnya rel sana ya? Oh enggak sampai. Oh iya. Enggak sampai. Asli situ ya? Asli kelahiran situ. Ini. Nah disitulah setelah saya ikut orang itu sudah tamat, ya saya kembali ke desa. Terus saya itu bingung, saya aku setelah sekolah ini, terus saya mau apa, kerja apa? Ya udahlah, inilah. Ngomong-ngomong, tetangga itu ada kebetulan yang istilahnya itu kerja di tempatnya orang tua.